Permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat sangat beragam. Ketidakpedulian masyarakat dalam kehidupan menyebabkan salah satu persoalan yang sangat serius. Di antaranya adalah persoalan tentang sampah. Sampah menjadi persoalan yang cukup pelik di lingkungan kota-kota besar, bahkan hari ini sudah sampai ke tingkat perdesaan. Bagaimana sampah bisa memunculkan berbagai macam problematika atau permasalahan sosial di dalam masyarakat? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Sampah merupakan benda yang sudah tidak dipakai dan dibuang. Peningkatan populasi pada suatu kawasan tertentu akan berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan. Yogyakarta menjadi salah satu kota yang tak luput dari masalah sampah. Berdasarkan data administrasi tempat pembuangan sampah terpadu di Piungan, setiap harinya menerima 600 hingga 700 ton sampah. Sisanya berada di tempat pembuangan sampah sementara, depo transit sampah, dan bisa jadi berserakan di sudut kota ataupun hanyut ke sungai. Tempat pembuangan sampah di Sagan merupakan salah satu tempat pembuangan sementara yang terletak di pinggir jalan dan berdekatan dengan sekolah. Udah lama sekali. Udah lama sekali. Iya. Ya, kampung sini. Kalau cuma kampung sini nanti yang ada sampah ke sini Ya. gitu ya, Bu ya. Kalau saat udah tadi- penuh, Mm-mm. dibuang ke Piungan. Oh, langsung ke Piungan. Iya. Oh, gitu. Gerobak-gerobak gitu. Pakai gerobak. Iya, kalau ke sini pakai gerobak. Iya. Iya, botol plastik, Plastik ada sendiri, kaleng, ada kaleng. kertas, ada aqua. Bawa pulang dikumpulin, Oh, mau dijual. dijual juga. Kalau jual 15 hari. 15 hari sekali Ditumpuk, dijual. ya ditumpuk dulu. Semakin menggunungnya sampah di berbagai kawasan atau di berbagai daerah di kota-kota besar, memicu munculnya gerakan-gerakan untuk mengurangi limbah sampah. Berbagai elemen masyarakat mulai mengkampanyekan gaya hidup zero waste atau bebas sampah. Seperti beberapa gerakan diet kantong plastik, gerakan tanpa sedotan plastik, bahkan mulai bermunculan bookstore atau toko yang menjual berbagai produk atau kebutuhan dengan konsep zero waste. Jadi Carter itu artinya bumi hijau. Toko ramah lingkungan yang ada bookstore-nya juga atau kayak beli curah gitu. Awalnya aku ngerapnya jualan, tapi ganti-ganti jualan gitu. Belum Verter sebenarnya kita udah ada beberapa bisnis, cuman kayak yang ya masih main-main lah, nggak diseriusin. Terus suatu hari aku belajar tentang less waste. Nah dari situ aku juga ikut kepo-kepo kan, apa sih less waste itu? Mulai dari sedotan stainless. Di Jogja itu waktu itu belum ada sama sekali yang jual, dan kalau misalnya mau beli itu harus keluar kota gitu lah. Biasanya anak muda ya, mahasiswa gitu. Itu juga anak muda kan yang jualan. Jadi pasti kayak kita lebih deket. Dari mulut ke mulut sih, kayak temenku atau temennya Tiffany, terus nyebar lagi ke teman-teman dan lain-lain. Kita juga bergerak di online, entah dia tahu dari Instagram, TikTok, dari luar kota juga. Keluargaku itu udah lumayan eco living dari dulu. Kayak aku udah kebiasa nggak pakai plastik atau pilih makanan-makanan yang organik. Yang aku dengar pasti kan ya bad news. Masalah sampah, kayak mungkin pemerintah itu udah agak menggalangkan tentang memilah sampah dan misalnya kayak misahin antara sampah organik dan non-organik, tapi balik lagi di TPS-nya dicampur. Misalnya rakyatnya udah memilah sampah tapi ternyata pas dibuang dijadiin satu lagi, kan kita jadi kayak kagok gitu ya. Dan aku lihatnya malah yang bergerak lebih ke masyarakat sendiri, individu-individu.
Iya banget kan, awalnya pasti ngetren dulu. Karena sekarang di era sosmed juga kan, yang ngetren kan pasti gampang banget kesebar. Dan kayak makin banyak, jadi kan makin aksesnya makin gampang didapatkan. Gampang nyebarin awareness-nya. Apalagi sekarang kayak algoritma sosial media itu kan, misalnya kita sekali aja kayak cari tahu tentang ramah lingkungan, pasti muncul-muncul terus yang ramah lingkungan. Jadi, menurut Anda, menggunakan barang-barang ramah lingkungan itu merupakan sebuah tren atau gaya hidup?